Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik pagi hari ini diberi tema Tuhan menurunkan hujan pada waktunya. Sebelum memulainya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu ya Bapa pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Engkaulah yang memimpin dari awal hingga akhir agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya 34 ayat 26. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan kitab Yesaya 34 setelah mendengar sabda sadik ini. Saya akan membacakannya hanya dari ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Tuhan menurunkan hujan pada waktunya. Menurunkan hujan pada waktunya artinya sesuai waktu Tuhan, musim yang Tuhan jadikan. Dalam Yesaya 34 ini, di atas judul perikopnya adalah Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Dalam perikop ini tersirat janji-janji Tuhan untuk pemulihan bangsa Israel, di mana bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Berulang kali Tuhan kecewa dan marah terhadap bangsa Israel karena sikap dan ulahnya yang membuat Tuhan marah. Tetapi pada akhirnya Tuhan selalu memulihkan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan, terutama pada waktu kita diberkati, pada saat kita sedang sehat, pada saat kita sedang sukses. Terkadang Tuhan ingin mengingatkan kita untuk kembali ke jalan-jalannya dengan caranya. Kadang kita ingat akan kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan atau kesesakan, barulah kita kembali kepada Tuhan. Kita diutus ada di mana kita sekarang tinggal bukanlah suatu kebetulan. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita tinggal. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itulah hujan yang membawa berkat. Dalam pasal ini Yeskiel bernubuat menentang para pemimpin Israel, yaitu para raja, imam, dan nabi. Karena keserakahan mereka, korupsi, dan mementingkan diri sendiri. Mereka telah lalai menuntun umat Allah sebagaimana dikehendaki olehnya. Mereka memeras umat itu dan menggunakan mereka untuk kepentingan pribadi dan bukan menolong mereka secara rohani. Jadi mereka bertanggung jawab atas penawanan Yehuda dan Allah akan menghukum mereka. Sebagai kontras dengan para gembala yang tidak setia, Yeskiel bernubuat tentang suatu saat ketika Allah akan mengirim seorang gembala yang berkenan kepadanya, yaitu Sang Mesias, yang akan bersungguh-sungguh memelihara umatnya. Mereka tidak akan diperas dan digunakan, melainkan akan menerima hujan yang membawa berkat. Gembala yang baik akan menuntun jemaatnya ke jalan yang benar. Jemaatnya akan selalu disadarkan akan mawas diri, supaya tidak terlena dengan mangsa dunia ini. Keserakahan, haus akan kekayaan, akan harta, kekuasaan, dan cinta diri yang berlebihan, yaitu keegoisan. Dia memberikan air yang tenang, sebuah kedamaian hidup dalam Tuhan dan menikmati relasi indah bersama Tuhan. Mengingatkan ada sebuah taman kebahagiaan yang harus selalu menjadi fokus hidupnya, yaitu sebuah relasi kekekalan bersama Allah. Tahukah kita bahwa kita terpanggil menjadi gembala dalam dunia ini? Kita akan menjadi gembala bagi keluarga dan anak-anak kita, gembala bagi bawahan kita di tempat kita bekerja, gembala bagi anak-anak sekolah minggu. Ketika kita menjadi guru-guru sekolah minggu, kita menjadi gembala bagi orang-orang yang kita layani, dan kita menjadi gembala bagi seluruh pembaca ketika kita mempunyai karya tulis untuk membuat buku-buku yang kita ciptakan. Apapun profesi yang dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini, Tuhan ingin kita dapat mempunyai peran sebagai gembala yang baik dengan meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik. Demikian sabda sadik pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.